Selamat berjumpa kembali adik-adik pada perkuliahan pengolahan citra digital. Saat ini kita memasuki pertemuan yang terakhir ya untuk materi, yaitu pertemuan ke-15 tentang color segmentation. Jadi minggu lalu adik-adik sudah diberikan materi tentang color space. Nah, pertemuan ini akan berusaha untuk memanfaatkan pengetahuan adik-adik tentang color space tersebut untuk bisa melakukan color segmentation. Ya. Jadi apa sebenarnya definisi segmentasi warna pada citra digital? Ya. Jadi color segmentation itu sebenarnya adalah proses untuk mempartisi citra digital menjadi beberapa segmen. Jadi itu pengertian yang paling harfiah dari segmentation. Kemudian definisi lain itu adalah membagi citra menjadi region-region yang berbeda sehingga masing-masing region tersebut bersifat homogen dan tidak saling tumpang tindih antara satu dengan yang lainnya. Ya, karena kita akan eh, membagi citra kita menjadi beberapa region yang terpisah. Nah, untuk bisa membagi citra menjadi beberapa region, sebenarnya kita juga melakukan labeling dari setiap pixel. Artinya setiap pixelnya lah yang kita berikan label. Jadi tergolong di region yang mana. Gitu. Ya, sehingga nanti seluruh pixel yang memiliki label yang sama itu dipastikan secara visual akan membentuk region dengan karakteristik yang sama. Jadi kumpulan pixel-pixel dengan label yang sama itulah. Label itu bisa dibilang kode juga ya adik-adik. Jadi kita memberi kode atau memberi label pada pixel sehingga sekumpulan pixel yang memiliki label atau kode yang sama itulah yang dianggap menjadi satu segmen yang sama. Sementara yang lain akan menjadi segmen yang berbeda. Jadi itu definisi dari segmentation dan color segmentation. Tujuannya apa? Tujuan melakukan color segmentation itu artinya adalah, atau segmentation, itu adalah membagi citra menjadi region-region yang bisa lebih representatif dan lebih mudah untuk dianalisis pada proses selanjutnya. Karena kan tujuannya kita suatu saat nanti mungkin membangun sistem yang lebih pintar ya, untuk bisa mengenali objek, untuk bisa mengidentifikasi objek, maka langkah pertamanya adalah mensegmentasi dulu objek. Nah, region-region yang disegmentasi itu bisa jadi berhubungan dengan individual surface, artinya area-area individual pada citra, bisa menuju ke sebuah objek tertentu, atau bagian-bagian tertentu saja dari objeknya. Nah, proses segmentasi bisa saja menggunakan apa? Proses lokalisasi objek atau boundaries atau batas-batas objek. Misalkan dengan tepi, ya adik-adik sudah belajar kan bagaimana mendeteksi tepi. Tujuannya itu salah satunya adalah membantu untuk memboundary, menentukan batas-batas objek. Sehingga nanti bisa dimanfaatkan juga untuk segmentasi objek. Nah, segmentasi citra itu adalah hal yang sangat esensial. Menjadi salah satu komponen yang kritis atau urgent yang dilakukan di level low level vision, artinya proses di low levelnya yang nanti bisa dimanfaatkan untuk kelanjutannya menuju image analysis, pattern recognition, dan juga pada berbagai sistem yang kompleks di dunia robotik. Jadi image segmentation itu sangat krusial, walaupun dia tergolong processing level rendah. Ya, karena hanya membagi area, mensegmen region. Proses pengenalan akan region dan objek itu nanti dilakukan di level tinggi. Tetapi ini sangat mendukung bagaimana keberhasilan pengolahan citra selanjutnya pada level lebih lanjut. Nah, ini contohnya adik-adik. Diberikan sebuah gambar buah-buahan ya. Bisakah adik-adik mensegmen hanya buah stroberinya saja? Ya.
Jadi dengan itu bisa misalkan ya tentu saja menciptakan sebuah sistem untuk menghitung ada berapa stroberi di sana. Atau nanti bisa mengenali apakah di sekumpulan buah itu ada stroberi untuk dikenali, apakah di situ ada anggur dan sebagainya. Jadi inilah salah satu contoh hasil dari image segmentation. Dalam hal ini nanti akan cenderung berdasarkan color ya, karena adik-adik hanya sampai saat ini baru belajar fitur color. Dengan color space adik-adik sudah tahu apa itu warna pada dunia digital. Ini contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini agak lebih definisi objeknya lebih flu ya, lebih tidak fix seperti tadi. Kalau tadi buah kan adik-adik udah tahu buah ini yang ini, strawberry yang ini. Kalau yang sebelumnya adik-adik sudah bisa lihat ini apelnya, ini anggurnya, ini jeruknya, ini pisangnya. Tapi kalau yang ini ya, additional requirement itu diperlukan untuk bisa menentukan yang mana yang adik-adik anggap satu objek. Yang mana yang kita inginkan menjadi satu area homogen yang belongs to one specific object pada scene natural kita. Ya, karena di sini ada laut, ada pasir, ada juga daratan, tetapi daratannya itu mengandung apa itu pohon-pohonan yang tinggi, mungkin kemudian juga rumput-rumputannya. Apakah region itu akan menjadi satu objek tertentu pada hasil segmentasi objek adik-adik nantinya. Nah, kalau dilihat dari gambar yang ditunjukkan pada slide, ini segmentation objeknya berusaha untuk hanya membagi menjadi mungkin 3 segmen ya, yang mana lautan, yang mana daratan, daratan yang dengan pepohonan, yang mana daratan dengan pasir, ya atau itu pasir. Semoga saya nggak keliru ya. Jadi hanya dibagi menjadi warna biru tua, biru muda, dan hijau. Nah ini tergantung kebutuhannya mau mendefinisikan ada berapa objek di sana. Itu dia tergantung dari tujuan sistem yang sedang dibuat. Jadi membutuhkan informasi tambahan tentang definisi objek yang akan kita segmen itu yang mana. Nah ini contoh yang kedua, sama seperti tadi, ya ada 2 level segmentasi di sini. Kalau yang di A itu gambar originalnya, di situ terlihat apakah adik-adik ingin membedakan antara lautan yang perbedaan kedalaman lautannya berbeda sehingga warnanya berbeda, kemudian langit dan bagian awannya juga berbeda, apakah memang menjadi satu? Ya, atau membiarkan seperti pada gambar B segmennya itu masih beberapa bagian komponen laut, kemudian pegunungan, sementara di bagian C semuanya sudah menyatu menjadi satu. Misalkan gunungnya dianggap satu objek dengan kode label warna yang sama, lautannya juga demikian, sementara langit hanya dibagi 2, putih dan biru saja. Nah, itu tergantung bagaimana adik-adik menambahkan requirement tambahan tentang sebenarnya yang mana definisi objek atau segmen pada citra digital tersebut. Nah, metode-metode untuk melakukan segmentasi pada citra itu ada banyak. Ya, dan memang seringkali dianggap salah satu yang mungkin sulit dan sangat menantang ya pada dunia image processing. Karena apa? Keberhasilan dari segmentasi citra seringkali menjadi atau yang menentukan kualitas hasil dari high level processing seperti image analysis atau image recognition pada proses selanjutnya. Ya. Nah, pada umumnya untuk metode-metode awal itu digunakan local information pada area citranya ya untuk menentukan segmen mana yang berkelompok atau tidak. Nah, contoh yang digunakan itu misalkan ya warna. Jadi color information itu adalah salah satu fitur yang paling sederhana yang bisa dimanfaatkan untuk mensegmen area, region atau objek pada citra kita. Nanti yang color ini bisa dikembangkan menjadi histogram warna atau dengan warna kita bisa mendeteksi tekstur atau yang lainnya. Itu lain lagi. Tapi kalau hanya dengan warna mentahnya saja jadi informasi data mentah tentang warna, adik-adik sudah bisa mensegmentasi objek. Ya. Sementara untuk yang monochrome image itu biasanya ada yang lain, informasi yang lain ya, misalkan dengan thresholding, kemudian tentu saja melakukan clustering atau image detection untuk menentukan boundary dari objek. Setelah itu baru disegmen.
Atau metode-metode yang lebih advance nanti akan bergerak ke arah fuzzy teknik dan juga neural network menuju deep learning. Nah, sekarang color segmentation. Kenapa? Kenapa color bisa dimanfaatkan lebih cepat? Artinya paling awal dimanfaatkan ya. Ya yang karena pertama warna itu sendiri sudah menyimpan atau menyediakan informasi yang cukup lebih dari sekedar grayscale. Sehingga segmentasi itu akan lebih reliable. Artinya kalau memang objek sudah berbeda warna, objek itu biasanya kalau dia memang berbeda dengan yang lain itu gara-gara warna yang pertama. Sehingga warna bisa dijadikan kecurigaan awal untuk bisa mensegmentasi objek atau region. Nah, kemudian yang kedua, computational power-nya itu sekarang di komputer itu udah mulai tersedia ya. Jadi tidak usah khawatir ketika kita bekerja dengan color image yang membutuhkan storage yang mungkin lebih besar tentu saja dari yang grayscale image. Ya, di samping itu kita juga udah bisa menghandle sekian dataset yang besar dari citra dan bisa didukung oleh networking internet juga, ya. Dan tentu saja karena peralatan digital zaman sekarang mengalami outbreak dari segi jumlah. Jadi sekarang semuanya di-capture dengan warna. Digital kamera, mobile phone, video set, dan sebagainya. Sehingga koleksi atas citra digital berwarna membludak ya, banyak sekali. Kemudian yang terakhir tentu saja alasannya kenapa color segmentation itu optimal untuk bisa dilakukan itu ya karena ada peningkatan dari kemampuan sensor sistem mesin digital untuk bisa menangkap warna-warna yang uh, uh, lebih bervariasi sehingga membantu untuk melakukan color segmentation. Nah, apa hubungan antara color segmentation dengan color space? Tentu saja karena color segmentation itu didasarkan pada informasi warna, maka proses segmentasi color itu harus melibatkan informasi tentang color space atau harus memilih color space mana yang paling tepat digunakan untuk menyelesaikan task segmentasi pada sebuah koleksi citra digital. Bukan berarti bahwa satu color space selalu menjadi yang terbaik, tidak. Pemilihan color space yang terbaik saat melakukan segmentasi warna itu sangat tergantung dari kasus citra digital yang sedang kita kelola. Ya. Jadi kita akan berusaha mengelompokkan masing-masing piksel, melabelkan setiap piksel itu menjadi area yang homogen, itu tergantung dari homogenitasnya terhadap kode warna yang diberikan oleh color space. Nah, sehingga color space mana yang bisa memberikan homogenitas yang paling baik dan memberikan heterogenitas yang paling baik juga untuk piksel yang berasal dari objek yang berbeda, maka color space itulah yang paling optimal digunakan untuk memisah-misahkan objek di citra digital tersebut. Jadi there is no single color space that can provide best result every time. Jadi setiap koleksi citra digitalnya itu harus dianalisis. Jadi harus dilakukan analisis color space dulu yang objek-objek pada citra ini terpisah cukup baik kalau dicek dengan color space yang mana. Ya, Anda sudah belajar tentang color space pada pertemuan minggu yang lalu. Ini contoh ya adik-adik. Jadi ini gambar yang akan kita analisis. Ini sangat mudah karena ya sederhana, terlihat dengan jelas perbedaan warna dari 4 sofa kecil ini ya, biru, oranye, kuning, dan hijau. Kemudian kita berusaha apa? Yang pertama coba dicek dulu misalkan HSV-nya ya. Kalau dicek hue-nya berapa, saturation-nya seperti apa, value-nya seperti apa. Adik-adik bisa melihat bahwa di situ komponen saturation tidak memberikan pemisah yang baik karena mereka 3 sofa itu hampir sama penampakannya kalau di saturation ya, di channel saturation. Kemudian kalau di value ada hambatan ketika misalkan warna yang oranye dengan kuning itu cukup dekat adik-adik ya. Ya wajar karena di situ mungkin nilai value-nya sama ya. Sementara tinta atau hue memberikan informasi yang cukup berbeda. Hanya saja putih itu pada lantainya kena. Ya. Nah, jadi adik-adik harus mengkombinasikan. Kalau dilihat dari grafik yang di bawah, kalau misalkan adik-adik punya hue, cenderung warna-warna pada color space HSV itu memberikan kode hue seperti itu. Jadi red itu bergerak dari 0 sampai ke 21, sementara oranye juga sudah mulai mengakuisisi sebagian nilai-nilai dari red itu menjadi oranye.
Jadi memang masih ada irisan, nggak mungkin kita benar-benar bisa memilah red dengan oranye dengan sangat baik. Itulah tantangan color segmentation. Kemudian dari oranye bergerak ke yellow, itu juga udah ada irisan. Jadi dalam menentukan color segmentation tidak cukup satu informasi fitur yang dibutuhkan. Misalkan kalau fiturnya adalah hue, maka Anda tidak bisa memilah yang baik antara kapan red beralih menjadi oranye atau kapan red berhenti lalu dilanjutkan menjadi oranye. Harus ada informasi lain di dalamnya yang harus kita tambahkan. Misalkan ya tentu saja dilihat, coba saturasinya lihat, atau value-nya lihat. Atau mungkin adik-adik bisa menggabungkannya dengan color space jenis lain RGB. Untuk bisa membedakan mana yang benar-benar red, yang mana yang sekedar oranye. Artinya red-nya berkurang. Kalau di RGB memisahkan red dengan oranye mungkin kelihatan karena red-nya full. Ya. Nah, setelah ini kita akan bisa memisahkan, ini tujuannya. Bisakah adik-adik mengakuisisi bahwa yang ini hanyalah objek blue, yang ini objek yellow, yang ini orange, yang ini green. Setelah itu, setelah melakukan segmentasi, tentu proses selanjutnya silakan dilakukan image analysis, misalkan seberapa luas area sofa biru, ya, objek mana yang paling besar, dan sebagainya. Kalau sudah tersegmentasi, maka image analysis apapun akan bisa dilakukan selanjutnya. Nah, ini contoh yang kedua, ketika adik-adik melakukan analisis color space-nya dulu. Ya, contoh gambar babun. Gambar babun ini kalau ditanya mau disegmentasi, kira-kira mau gimana? Hidungnya satu, matanya, kemudian bulu-bulu wajahnya apa? Apakah seperti itu ya? Tergantung definisi part of object yang adik ingin segmen. Nah, kalau dilakukan analisis ini lebih enak pakai ruang warna yang mana ya? RGB atau HSV? Nah, Anda lihat sendiri nih kombinasi gray yang dihasilkan dari masing-masing channel R, J, dan B di atas, kemudian H, S, dan V. Adik-adik harus bisa memanfaatkan yang paling optimal atau mengkombinasikannya. Misalkan, untuk memisahkan merahnya hidung itu udah pasti red pada RGB akan bisa mengambilnya dengan baik karena dia punya nilai paling terang putih. Ya. Nah, akan tetapi adik-adik akan kena pada nilai blue untuk area mulut apa sih itu hidung yang biru setelah merah itu adanya di blue. Ya. Sementara adik-adik juga bisa dibantu untuk melihat nilai saturasi antara oranye mata dengan apa namanya? Hidung yang merah. Ya, bisa nggak adik-adik membedakan yang mana mata, yang mana mensegmen mata dengan mensegmen hidung merah. Kan sama-sama putih di channel red. Di channel red dia sama-sama putih. Ya, adik-adik harus melihat komponen lain yang bisa membedakan mata dengan hidung. Oke. Nah, jadi itu tujuannya untuk melihat informasi hasil analisis color space dulu, barulah menerapkan memilih metode memisahkannya. Jadi ketika sudah tahu color space ini yang dipakai atau channel dari color space ini yang dipakai, range nilai untuk bisa memisahkan hidung dan yang lain-lainnya silahkan ditentukan. Misalkan dari red warna sekian seperti grafik yang ini akan menjadi hidung, sementara yang ini akan menjadi mata, yang ini akan menjadi mulut pada gambar babung. Ya. Nah, ini contoh aplikasi saja yang mungkin bisa dikerjakan yang seperti yang tadi sofa. Bisakah kita menghitung jumlah warna-warna permen pada gambar ini? Ya, kalau di sini kelihatan warnanya itu kontras ya, tetapi ternyata ketika di proses itu tidak semudah itu membedakan misalkan antara permen merah dengan oranye dan coklat. Coklat itu bisa jadi men-share warna yang sama pada dunia red. Ya, kalau ini digunakan RGB. Belum tentu RGB bisa benar-benar memisahkan yang mana kalau red, green, dan blue bisa terpisah dengan baik di RGB, tetapi warna antaranya ada oranye, kuning, coklat, biru muda, dan sebagainya. Itu membutuhkan pengetahuan color space yang lain. Apakah ada hue atau tinta yang lain selain R, G, dan B? Ya, karena RGB hanya punya informasi berapa R, berapa G, berapa B yang kuat. Ya, nah nanti setelah adik-adik bisa memisahkannya, maka kita bisa mendeteksinya di mana saja ada warna ini, lalu mungkin bisa melakukan pembangunan sistem yaitu menghitung
ada berapa banyak objek yang berwarna A, berwarna B, dan berwarna C untuk dilakukan analisis pada informasi-informasi selanjutnya. Ya. Nah, jadi itu penjelasan pertama tentang image segmentation dalam hal ini adalah color segmentation menggunakan fitur color saja. Jadi image segmentation nanti lebih lanjutnya pada kuliah-kuliah citra selanjutnya, tidak pada kelas ini ya. Kita berhenti sampai pada fitur color saja. Jadi mensegmentasi citra tidak hanya menggunakan warna. Nanti adik-adik kalau belajar citra lebih lanjut, segmentasi citra bisa menggunakan fitur bentuk, lalu fitur tekstur. Tapi fitur warna bisa dimanfaatkan untuk memberikan informasi paling awal dan paling cepat, dan kadang-kadang sudah sangat membantu untuk bisa mengisolasi objek-objek of interest yang akan kita analisis pada proses selanjutnya. Penyempurnaannya dari hasil segmentasi yang belum sempurna dengan warna bisa ditambahkan dengan fitur bentuk atau fitur tekstur nantinya, ya. Kalau yang sekarang ini gambar-gambarnya tanpa tekstur, warna-warnanya itu halus semua. Nah, kalau yang babun ini pakai tekstur. Jadi kalau misalkan adik-adik sudah memisahkan hidung, maka bulu-bulu itu jangan pakai warna, pakai aja tekstur, karena bulu berbeda tekstur dengan hidung dan mulut, hidung yang halus. Jadi lebih cepat menggunakan ini. Walaupun warnanya sama, kalau teksturnya berbeda, maka nanti bisa disegmentasi dengan tekstur. Nah, kalau sekarang adik-adik hanya bekerja dengan fitur color saja. Ya, jadi asumsinya perbedaan tekstur tidak kita lihat. Nah, itu untuk pembelajaran pada materi video ini. Terima kasih atas partisipasinya untuk menyimak video pembelajaran.